Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Edwin Agung Nugraha. Saya dari Prodi Informatika B. Dan hari ini saya akan mempresentasikan Desktop Environment Linux. Sebelum masuk Desktop Environment Linux, pasti orang-orang akan bertanya, apa sih itu Linux? Secara sederhananya, Linux adalah sistem operasi atau operation system sama seperti Windows OS, macOS, iOS, Android, dan sebagainya. Seperti sistem operasi umumnya, fungsi Linux adalah sebagai wadah untuk menjembatani dan komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Dan orang-orang pasti bertanya, apa sih perbedaannya Windows dengan Linux? Windows adalah sistem operasi tertutup, maka pengembang sistem hanya bisa dilakukan oleh pekerja pabrik. Sedangkan Linux adalah sistem operasi yang terbuka atau open source, maka siapapun yang bisa mendownload source code yang memiliki program dan pengembangnya. Dan Desktop Environment Linux. Desktop Environment adalah kumpulan dari beberapa aplikasi yang mana didesain dengan suatu standar tampilan yang disebut juga dengan istilah shell. Semakin pesatnya perkembangan pengguna mainstream di ekosistem Linux sendiri membuat banyak distribusi atau distro Linux yang berlomba-lomba membuat tampilan yang bagus serta mudah dipakai. Namun tidak jarang distro yang memakai desktop environment yang dibuat oleh organisasi lainnya. Budgie Desktop, selanjutnya disebut Budgie saja, adalah antarmuka pengguna jenis baru yang dikembangkan pertama kali oleh Aleki Doherty untuk sistem operasi Solus GNU dan Linux. Budgie dikembangkan dari nol, bukan merupakan turunan dari salah satu desktop yang di GNU atau Linux saat ini. Sebagai desktop environment yang lainnya, Budgie ialah free software lisensi GNU, LGPL, dan GPL, dan oleh karena itu saat ini Budgie tersedia sebagai distribusi GNU Linux selain Solus. Dan inilah tampilan Budgie. Dan inilah kelebihan dan kekurangan Budgie. Kelebihan Budgie, UI modern dan tampilan yang elegan, compact, dan pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan Budgie hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Cinnamon adalah sebuah lingkungan desktop gratis dan sumber terbuka waktu Windows sistem yang berasal dari GNOME 3. Tetapi mengikuti konversi metafora desktop tradisional, Cinnamon adalah lingkungan desktop utama yang digunakan oleh Linux Mint. Dan inilah desktop Cinnamon. Kelebihan dan kekurangan Cinnamon. Kelebihan Cinnamon adalah tampil menarik dan lembut, familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan style. Kekurangan Cinnamon adalah memungkinkan tidak cocok untuk sebagian user dan sulit diinstal selain Linux Mint. Oke, sekarang adalah Mate. Mate adalah desktop environment yang menggunakan kode sumber GNOME 2 yang dikustomisasi ulang. Ada yang bilang Mate dikembangkan oleh user yang merasa kecewa dengan GNOME 3. Meskipun berbasis kode 2, tetapi tim pengembang benar-benar gigih kustomisasi DE ini, sehingga sejak kemunculan pada tahun 2011, Mate menjadi salah satu DE yang paling populer dan banyak disukai. Dan inilah tampilan Mate. Kelebihan dan kekurangan Mate. Kelebihan Mate cenderung ringan seperti XFCE dan LXDA. Tampilan simple, mudah dikustomisasi, dan kekurangan Mate adalah tampilan mungkin terlihat lawas mengingat GNOME 2 menjadi basis utamanya. GNOME adalah desktop environment yang pertama ada GNOME, dan bila dibandingkan dengan semua DE yang ada, bisa dibilang GNOME adalah yang paling banyak disukai user pemula. Sebabnya, tampilan GNOME sangat menarik dan modern dan mudah dikustomisasi. Dan ini tampilan GNOME. Kelebihan dan kekurangan GNOME. Kelebihan GNOME modern dan stylish, mudah dikustomisasi, transisi terasa smooth,
User friendly alias cocok bagi pemula. Kekurangan GNOME adalah memakai banyak research seperti RAM dan GPU. Tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah dengan karena berat. Dan selanjutnya ada XFCE. Di tempat kedua ada XFCE yang merupakan singkatan dari X from Common Environment. Desktop Environment ini dikenal sebagai ringan dan tidak memakai banyak research dari laptop atau PC sehingga bisa diinstal di perangkat yang agak lawas. Oleh karena itu, XFCE tidak kalah populer dengan GNOME dalam hal pendekatannya dengan pengguna pemula. Dan inilah tampilan XFCE. Kelebihan dan kekurangan XFCE. Kelebihan XFCE adalah ringan, bisa diinstal di PC atau laptop lawas, user friendly bagi pengguna Linux baru. Hanya kekurangan XFCE ini, UI UX default kurang modern, aplikasi yang terlalu sedikit. KDE, kurangi pengguna command line yang memungkinkan terlalu rumit bagi pengguna yang awam sistem operasi yang berbasis Unix tersebut, sehingga pengoperasiannya semudah mengoperasikan desktop pada lingkungan Windows maupun macOS. Dan inilah tampilan KDE. Kelebihan dan kekurangan KDE. Kelebihan KDE adalah tampil modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang imigrasi dari sistem operasi tersebut dan mudah dikustomisasi, memiliki banyak software yang kompatibel. Hanya kekurangan KDE ini agak boros daya dan memakan banyak resource, agak berat, beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. LXDE. Berikut adalah LXDE yang merupakan singkatan dari Lightweight X11 Desktop Environment. Seperti namanya, Desktop Environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lawas dan spesifikasi hardware rendah. Namun demikian, jika sesuatu menitikkan berat pada performa, maka akan ada sesuatu lain yang dikorbankan. Dalam hal LDE, ianya mengorbankan style. Dan inilah tampilan LXDE. Kelebihan dan kekurangan LXDE. Kelebihan LXDE adalah ringan karena tidak memakan banyak research, tampil user friendly, support hampir semua distro Linux. Kekurangannya LXDE juga tampil kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Dan selesailah presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung buat Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.